Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan mengenai risiko dan ketidakpastian. Inilah nama dan NPM kelompok kami. Pengertian risiko, perbedaan risiko dan ketidakpastian menurut Frank Knight 1922. Risiko dapat menentukan probabilitas objektif secara pasti terhadap hasil atau kejadian, sedangkan ketidakpastian jika tidak ada probabilitas objek yang dapat ditentukan. Selanjutnya yaitu mengatasi resiko. Cara mengatasi resiko ada 3. Yang pertama, menghindari risiko atau avoiding risk. Menghindari risiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani risiko. Yang kedua yaitu mengurangi risiko atau reducing risk. Reducing risk yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut atau memperkecil kerugian atau akibat risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, mengasuransikan risiko atau shifting the risk into an insurance company. Mengasuransikan risiko yaitu memindahkan risiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu sikap terhadap risiko. Yang pertama, menghindari dari risiko atau risk averse. Menghindari dari risiko adalah perusahaan akan menghitung mana yang lebih besar antara risiko dan harapan keuntungan. Yang kedua yaitu netral terhadap risiko atau risk netral. Netral terhadap risiko yaitu sikap rasional dalam menghadapi risiko bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang akan diperoleh dan juga peluang risiko mungkin juga terjadi. Yang ketiga, senang bermain dengan risiko atau risk prefer. Senang bermain dengan risiko yaitu perilaku individu yang bersedia mengambil risiko. Mengukur risiko. Besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas atau PI. Probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian antara 0 lebih kecil atau sama dengan P lebih kecil atau sama dengan 1. Maksudnya adalah masalah ketidakpastian dicoba untuk diukur atau dikuantifikasi dengan suatu konsep probabilitas atau probability kemungkinan. Selanjutnya, nilai harapan atau expected value dan resiko risk. Dari sudut manajemen nilai harapan dan resiko berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat sekarang untuk dilaksanakan di masa yang akan datang. Nilai rata-rata yang diharapkan atau expected value, E atau X sama dengan sigma XI kali PI. XI adalah event atau kejadian, PI adalah probabilitas terjadinya XI. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada perumusan masalah. Dalam perumusan masalah, ada poin-poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada masalah apa yang dihadapi. Kemudian, siapa yang memutuskan. Kemudian, bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan manajemen. Yang kedua yaitu penentuan tujuan. Dalam penentuan tujuan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apa tujuan pengambilan keputusan? Kemudian, bagaimana seharusnya pengambilan keputusan tersebut menilai hasilnya dibandingkan tujuannya? Dan selanjutnya, bagaimana jika pengambilan keputusan tersebut ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain? Yang ketiga, yaitu pencarian alternatif. Dalam pencarian alternatif juga diperhatikan beberapa faktor seperti apa alternatif untuk mencapai tujuan, variabel apa saja yang dapat kita kendalikan, dan apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan. Kemudian yang keempat, yaitu peramalan dampak. Dalam peramalan dampak juga memperhatikan beberapa faktor, di antaranya bagaimana konsekuensi dari setiap pilihan,
Jika hasil yang diharapkan tidak pasti bagaimana sifatnya, dan dapatkah informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Yang kelima, penentuan pilihan. Dalam penentuan pilihan, aspek yang perlu diperhatikan adalah seorang pengambil keputusan menetapkan konteks permasalahan, kemudian menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang tersedia, dan bagaimana cara untuk memilih satu pilihan yang diinginkan. Kemudian yang keenam dan yang terakhir yaitu menganalisis sensitivitas. Menganalisis sensitivitas ada beberapa aspek juga yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal. Kemudian bagaimana pengaruh perubahan tertentu terhadap optimal yang diambil. Yang terakhir yaitu apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi utama yang terabaikan oleh pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama, teknik optimasi. Optimalisasi mencakup terminologi maksimalisasi output dan minimalisasi input atau biaya. Pemahaman atas solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Yang kedua, teknik analisis risiko. Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstruksi. Ketiga, teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.